Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Nusantara tentunya sejak dari dulu terkenal dengan negara maritim karena berbagai macam kepulauan serta berbagai macam jenis suku dan budaya terkumpul menjadi satu bagian yang disebut dengan Nusantara. Ada beberapa sebutan untuk Nusantara. Salah satu yang terkenal adalah Zamrud Khatulistiwa, kemudian ada Nusantara itu sendiri, dan juga banyak sekali menghasilkan beberapa rempah-rempah sehingga Nusantara ini sejak dulu terkenal dengan penghasil rempah-rempah dan menarik para pedagang-pedagang dari luar negeri, khususnya dari Eropa untuk berdagang dan mengambil rempah-rempah dari Nusantara. Selain itu juga karena Nusantara ini merupakan negara dengan negara kepulauan terbesar maksud saya, sehingga tidak heran sejak dulu Nusantara ini terkenal memiliki beberapa kegiatan-kegiatan yang beraktivitas di laut. Karena memang negara-negara atau kepulauan-kepulauan di Nusantara ini dipisahkan oleh laut yang cukup jauh, sehingga memerlukan alat transportasi laut yang sangat mumpuni. Salah satunya adalah kapal. Kapal yang dimiliki oleh orang Nusantara ternyata besar-besar, dan tak jarang kapal-kapal tersebut ternyata bisa mengalahkan kapal dari kapal-kapal milik orang Eropa. Tetapi pertanyaannya adalah ketika orang Nusantara sejak dahulu memiliki kapal-kapal yang besar dan sangat mumpuni untuk mendukung aktivitas laut. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat kapal tersebut, dan kalau memang orang Nusantara sudah pandai membuat kapal dengan ukuran yang sangat besar, di mana letak pembuatannya dan bagaimana orang Nusantara bisa membuat kapal seperti itu? Karena kan butuh galangan kapal yang besar. Nah, pertanyaan lagi adalah di mana galangan kapalnya? Kok bisa hilang dari catatan sejarah? Ayo kita bahas sama-sama dan putar dulu intronya. Sejak dulu hingga sekarang, Indonesia yang kita tempati ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga orang-orang Indonesia memerlukan alat transportasi untuk menghubungkan untuk mobilitas mereka dan menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka seperti sekarang, Indonesia dari dulu dikenal dengan sebutan Nusantara. Karena Nusantara itu sendiri adalah merupakan sebuah arti yang memiliki kumpulan beberapa pulau-pulau yang berukuran sangat besar. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Papua, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Madura, dan seterusnya. Tentunya ada banyak sekali pulau-pulau yang tentunya membentuk sebuah negara yang berdaulat yang disebut dengan Indonesia pada zaman-zaman modern saat ini. Tapi dulunya disebut dengan Kepulauan Nusantara. Nah, di Pulau Nusantara itu ada yang sangat menarik karena ketika mereka dalam tanda kutip penghuni-penghuni pulau ingin melakukan hubungan atau melakukan mobilitas, mereka memerlukan alat transportasi yang sangat mumpuni karena cuaca ekstrim bisa saja menerpa mereka ketika mereka bepergian. Dan akhirnya orang Nusantara membuat kapal yang sangat kokoh dan juga berukuran sangat besar. Dan konon kapal-kapal orang Nusantara ini di zaman dahulu itu sudah pernah melakukan perjalanan lintas negara. Dan bahkan orang Eropa menyebut bahwa kapal-kapal orang Nusantara di zaman dahulu itu ternyata bisa mengalahkan secara ukuran kapal-kapal bangsa Eropa. Seperti kapal Portugis, kapal VOC, dan seterusnya. Jadi orang Nusantara sudah memiliki teknologi yang mumpuni dalam hal pembuatan kapal karena ukuran kapalnya sangat besar. Nah, salah satu kapal yang terkenal yang dimiliki oleh orang Nusantara adalah kapal jong. Ya, kapal jong. Kapal jong itu adalah bahasa Melayu. Kalau orang Nusantara dulu menyebut jung. Kemudian kalau orang Portugis menyebut junku. Konon bahwa menurut beberapa keterangan, kapal-kapal orang Nusantara yang disebut dengan jong itu ternyata mampu melintasi lintas negara sejak zaman dahulu karena memang nenek moyang orang kita adalah seorang pelaut begitu kan. Dan juga
sangat kokoh karena terbuat dari kayu-kayu terbaik Pulau Jawa seperti kayu jati dan kayu-kayu jenis lainnya. Dan bahkan menurut beberapa literatur, kapal-kapal yang memiliki ukuran besar seperti kapal Jong itu nggak mempan ditembaki meriam, nggak mempan. Nggak, karena memang mungkin kualitas kayunya berbeda dengan kualitas kayu yang dimiliki oleh kapal bangsa Eropa. Nah, berarti ketika orang Nusantara zaman dahulu, terutama di Kerajaan Majapahit ya, karena memang Kerajaan Majapahit ini adalah merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang pernah dimiliki oleh Nusantara zaman dahulu yang berbasis di Pulau Jawa. Ada yang mengatakan di Mojokerto, dan tentunya Kerajaan Majapahit ini dulu kekuatan maritimnya sangat besar. Ada yang mengatakan kekuatan maritimnya itu bisa mengalahkan pasukan Mongol pada waktu itu. Tetapi memang pertanyaan terbesarnya adalah, berarti kalau memang orang Nusantara zaman dulu pernah memiliki kapal dan sudah bisa menguasai teknologi pembuatan kapal, dalam hal ini adalah kapal-kapal besar, berarti ada galangan kapalnya. Karena kalau tanpa galangan kapal tentu nggak bisa membuat yang namanya kapal. Ya, fungsi dari galangan itu sendiri kan adalah untuk membuat kapal, untuk reparasi kapal, untuk maintenance kapal, dan juga untuk pemeliharaan suku cadang kapal atau spare part kapal yang tentunya bisa untuk membuat restorasi dan seterusnya. Di mana galangan kapal tersebut? Karena kan kalau kapalnya saja besar, berarti galangan kapalnya juga besar. Anda tahu sendiri bahwa kapal Titanic yang sangat terkenal itu dia dibuat di Belfast di Irlandia Utara oleh galangan kapal yang terkenal. Kalau nggak salah nama galangan kapalnya adalah Harland and Wolff, sehingga membuat kapal lintas samudra yang dibuat di Irlandia Utara, tentunya yang dimiliki oleh Britania Raya. Ada Titanic, ada Britannic, dan juga ada Olympic. Tentunya kesemua kapal tersebut dimiliki oleh galangan kapal yang dibuat di Irlandia Utara yang tepatnya ada di kota Belfast. Dan sekarang masih ada itu. Nah, kita kembali lagi kepada galangan kapal yang ada di Nusantara, tepatnya di zaman Majapahit. Nah, jadi kalau misalkan orang Nusantara sudah bisa membuat kapal-kapal dengan ukuran besar, dari ukuran yang sangat kecil hingga ukuran yang terbesar, dari kapal nelayan, kapal dagang, kapal samudra, kapal lintas negara, itu sudah bisa dibuat di zaman Majapahit. Yang berarti ini mengindikasikan bahwa dulu orang Nusantara, terutama di Pulau Jawa, ternyata mungkin pernah ada galangan kapal yang besar. Apakah memang benar demikian? Jawabannya tentu saja iya. Jadi ada suatu daerah yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah, ya, tepatnya di Desa Dasun, Kecamatan Rembang, Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Desa Dasun itu dulu konon katanya di Desa Dasun itu pernah ada galangan kapal yang sangat besar, termasuk kapal Jong atau kapal Jung, atau orang-orang Portugis menyebut kapal Junco, itu ternyata pernah membuat dan pernah eksis selama beberapa tahun dari Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Demak, dan juga di Kekaisaran atau di pemerintahan Jepang juga pernah eksis ini. Jadi dulu di Desa Dasun itu, ya, Desa Dasun, kemudian kecamatannya adalah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, itu pernah ada galangan kapal di situ. Nah, berarti di situ juga ada beberapa pekerja yang membuat kapal-kapal. Jadi pekerjanya itu konon mencapai 44.000 di masa lalu. Jadi sebelum galangan kapal Titanic, Harland and Wolff itu membuat kapal super besar dan lintas samudra, ternyata di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa pada waktu itu ternyata pernah eksis galangan kapal yang besar, mungkin terbesar di dunia pada waktu itu. Karena kita tahu sendirilah, Anda tahu sendiri gimana besarnya kapal-kapal Majapahit pada waktu itu. Ya, gimana kokohnya kapal-kapal Majapahit yang menguasai perairan Nusantara, bahkan sampai ke Malaka pada waktu itu. Sehingga galangan kapal di Desa Dasun itu pernah menjadi tonggak sejarah bahwa disitulah pernah dibangun beberapa armada laut yang kokoh
tentunya dengan kualitas-kualitas kayu yang baik dan dihasilkan dari Pulau Jawa. Ya kalau kita tarik ulur atau kita ambil benang merahnya, bisa saja karena memang pohon jati atau kayu jati itu merupakan kayu dengan kualitas, salah satu kualitas terbaik hingga saat ini, sehingga bisa dipastikan mungkin saja kemungkinan besarnya adalah zaman dahulu kapal-kapal yang ada di situ yang diproduksi oleh galangan kapal di Desa Dasun itu mungkin terbuat dari pohon jati semua. Karena sampai sekarang pun pohon jati ini merupakan sebuah kayu yang sangat mahal ketika dibuat bahan bangunan, katakanlah kusen ataupun ditaruh di rumah atau dibuat kapal atau dibuat alat-alat rumah tangga, itu masih mahal harganya. Dan pohon jati itu kan rata-rata hanya tumbuh di Pulau Jawa. Kalau di pulau-pulau yang lain mungkin ada sebagian tapi tidak sebanyak di Pulau Jawa. Sehingga ini besar kemungkinan mungkin ada beberapa kapal yang terus dibuat di galangan kapal Desa Dasun itu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kemana kok malah menghilang dari sejarah? Ini mungkin hanya sedikit yang dibahas di buku-buku sejarah ya. Jadi gini, jadi ini ada hubungannya dengan zaman kolonialisme. Jadi dulu itu di kerajaan Majapahit ya, itu kan masa keemasan di mana galangan-galangan kapal pada waktu itu yang terbesar ada di Desa Dasun di Kabupaten Rembang itu di Jawa Tengah, membuat kapal-kapal besar. Dan tentunya juga ada galangan-galangan yang lain, tetapi tidak seterkenal di Desa Dasun ini. Lalu kemudian ini terus berlanjut memproduksi kapal hingga Kerajaan Demak ya, hingga Kerajaan Demak, kerajaan Islam. Dan setelah itu mereka terus membuat kapal, dan akhirnya kapal-kapal yang dibuat itu tentunya masih berlayar, masih eksis, dan hingga akhirnya di zaman kerajaan Hindia Belanda atau pendudukan VOC ya, pendudukan VOC itu sempat vakum dalam beberapa saat karena ekspansi yang dilakukan oleh tentara VOC tentunya banyak merebut wilayah-wilayah vital pada waktu itu, sehingga salah satu yang direbut oleh VOC adalah galangan kapal di Desa Dasun itu. Dan akhirnya ketika pemerintahan Hindia Belanda itu masih vakum, tapi masih ada. Nah, ketika ada kekuasaan Jepang yang nggak sampai 5 tahun di Indonesia, itu ternyata mengaktifkan kembali atau mereaktivasi galangan kapal di Desa Dasun itu. Dan konon pemerintah Jepang pada waktu itu, kedudukan Jepang di Indonesia itu sempat membuat beberapa kapal yang dihasilkan dari Desa Dasun itu. Untuk apa? Untuk keperluan logistik. Ya, jadi untuk keperluan logistik. Jadi kedudukan Jepang yang singkat itu ternyata bisa membuat beberapa kapal ya dari galangan kapal Desa Dasun ini. Ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan logistik, karena kan Jawa pada waktu itu juga terkenal dengan produksi pangan yang sangat baik, terutama padinya. Sehingga pada waktu itu kan nggak mungkin Jepang mendatangkan kapal langsung dari Jepang karena kan diembargo oleh sekutu. Dan ketika Jepang menyerah, kemudian Indonesia sudah merdeka, maka itu vakum sampai sekarang. Sampai sekarang ini vakum. Nah, ternyata usut punya usut, dulu ketika agresi militer Belanda, tepatnya di agresi militer Belanda yang kedua, ternyata orang-orang sana, orang-orang Dasun itu sengaja untuk membakar situs galangan kapal Dasun itu. Kenapa? Karena agar tidak dikuasai oleh pasukan Belanda lagi. Karena kan agresi militer 1, agresi militer Belanda 2 itu adalah tujuannya untuk menguasai daerah-daerah vital yang ada di Pulau Jawa khususnya, untuk diambil kembali. Sehingga konon katanya itu dibakar, dan sampai saat ini setidaknya galangan kapal di Desa Dasun itu ada beberapa bangkai kapal. Ada 11 bangkai kapal konon yang masih ada di sekitaran sungai atau di sekitaran perairan di Desa Dasun ini. Jadi Indonesia pada kasus ini, pada hal ini itu ternyata pernah memiliki galangan kapal yang terbesar di masanya. Tentunya kita harus bangga akan hal ini. Jadi mari kita lestarikan apapun yang ada di sekitar kita, karena itu merupakan sebuah tonggak sejarah dan itu membuat kita bangga. Terima kasih
sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada keterangan ataupun ada kata-kata salah silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.